Kan udah kita ngomongin dari kemarin, Panji Gumilang pasti masuk. Kedua, kalau Panji Gumilang masuk, Mahfud pasti jadi cawapres. Kan udah kita ramalkan di sini, si Jibril udah kasih tahu saya. Terjadi Iya, semua berarti kan yang kita ngomong kan di sini kan? kan memang kemauannya si si Prof Mahfud sendiri kan yang memang Jadi pengen ini. begini, si Mahfud ini jadi apprentice-nya si Maruf Amin. Maruf Amin ini kan jadi ceritanya jadi si Obi-Wan-nya kan. Nah, si Mahfud ini jadi si ininya anakinnya tuh, jadi apprentice-nya gitu loh. Beneran. CS-nya. Ya apprentice-nya jadi penerusnya si Maruf Amin. Visi misinya Maruf Amin untuk dijadikan khilafah itu dipegang sama Mahfud, tapi kan ditanyain sama si Maruf Amin, buktikan dulu lo bisa sanggup meneruskan visi misi gua. Maka si Mahfud MD ini hajarlah si Panji Gumilang setoran 5 triliun nih. Wah, kaget si Maruf Amin. Gitu loh, nggak pakai ribut lagi, nggak pakai demo, nggak pakai gebuk-gebukan kan, senyap kan, senyap gitu loh. Jenderal-jenderal semua mingkem semua, padahal jenderal-jenderal ini kan semua terlibat semua dengan Panji Gumilang kan, dari B.J. Habibie, dari B.J. Habibie sampai jenderal siapa itu kepala BIN itu terlibat semua tuh di dalam tuh, mingkem semua. Tadi Tasya Pak. Mana Tasya? Tasya. Godain kita dong. Oke nih Tasya nih. Silakan Tasya. Ya, salam. Shalom Pak Tasya. Pastor, salam semuanya. Ya, Pak Pastor, kalau yang saya ingat sih kemarin itu kan pas pemilu Pak Jokowi yang kedua kan si Mahfud kan mau diangkat jadi wapres. Ya. Tapi kan nggak jadi, terus dia ngambek kan. Nggak, Iya, kan kayak karena disalib sama si itu Maruf Amin kan. Nah, saya rasa sih ini memang obsesinya Pak Prof Mahfud sih, kalau menurut saya ya. Oh iya. Gitu obsesinya. Iya. Makanya dia jeblosin si Panji Gumilang ke penjara. Kan udah kita ngomongin dari kemarin, Panji Gumilang pasti masuk. Kedua, kalau Panji Gumilang masuk, Mahfud pasti jadi cawapres. Kan udah kita ramalkan di sini, si Jibril udah kasih tahu saya. Terjadi semua kan yang kita ngomong kan di sini kan? Iya, berarti kan memang kemauannya si si Prof Mahfud sendiri kan yang memang pengen jadi ini. Begini, si Mahfud ini jadi apprentice-nya si Maruf Amin. Maruf Amin ini kan jadi ceritanya jadi si Obi-Wan-nya kan. Nah, si Mahfud ini jadi si ininya anakinnya tuh, jadi apprentice-nya gitu loh. Beneran. CS-nya. Ya apprentice-nya jadi penerusnya si Maruf Amin. Visi misinya Maruf Amin untuk dijadikan khilafah itu dipegang sama Mahfud, tapi kan ditanyain sama si Maruf Amin, buktikan dulu lo bisa sanggup meneruskan visi misi gua. Maka si Mahfud MD ini hajarlah si Panji Gumilang setoran 5 triliun nih. Wah, kaget si Maruf Amin. Gitu loh, nggak pakai ribut lagi, nggak pakai demo, nggak pakai gebuk-gebukan kan, senyap kan, senyap gitu loh. Jenderal-jenderal semua mingkem semua, padahal jenderal-jenderal ini kan semua terlibat semua dengan Panji Gumilang kan, dari B.J. Habibie, dari B.J. Habibie sampai jenderal siapa itu kepala BIN itu terlibat semua tuh di dalam tuh, mingkem semua. Sumpel sama Mahfud, nggak tahu gimana cara itu si Mahfud MD bisa jenderal-jenderal itu nggak berkutik semua. Wah, si Maruf Amin bilang, wah, good, may the force be with you, katanya kan. Udah lagi angkat lah, kamu sekarang bukan lagi Padawan lagi, kamu sudah jadi Jedi, gitu loh. Itu ceritanya begitu. Coba kalau Ganjar kemarin pasangannya jangan si Mahfud, mungkin bisa misalnya Yeni Wahid kah atau yang lain yang lebih sekuler, mungkin bisa jadi beda. Kita mungkin bisa jadi. Cuman Ganjar itu salahnya Ganjar di bulan pertama dia hantam si Jokowi.
Iya. Itu salah besar, makanya kan langsung drop kan, jos, terjun bebas kan, langsung di bawah 20%. Dari 30 sekian jadi di bawah 20, anjlok. Salah besar PDIP sama si Ganjar, itu salahnya cuma itu saja. Tapi ini sekarang dongkrak, PDIP itu lihai dalam berpolitik ya, PDIP ini ya saudara, dia udah makan asam garam, dikhianati, dikentutin segala macam. Ya, si Megawati kan cuma diem aja kan, diem sambil nyimpen, sambil merengkel di hati kan. Nah, ini lihai sekali si Megawati ini, lihai dan licik. Ya, jadi bisa jadi kali ini benar-benar akan melacurkan diri ini Megawati ini. Betul tuh, Pak. Diri. Itu ngeri. Kalau sudah jadi melacurkan diri, artinya dengan adanya si Mahfud ini kan udah kadung, kita sudah kompromi dengan khilafah, ya udah kita jadi pelacur nasionalis itu tadi. Ya kan, dendaman Pak, sama kayak Mahfud sama Pak Ibu Mega itu dendaman. Kalau si ini kan kata Gus Dur orangnya yang paling tulus tuh. Siapa? Prabowo. Yang orang yang tulus, yang benar-benar nothing tuh, yang tulus, orangnya tulus dan polos ya Prabowo. Benar-benar pengabdian katanya Gus Dur kan. Ini orang memang pengabdian. Tapi kalau Megawati dengan si Mahfud itu sama, itu pendendam dua orang ini. Jadi dia kan apa saja kan dilakukan buat ngantem, buat menghancurkan Demokrat, buat menghancurkan Prabowo, Jokowi. Ngeri, saudara. Tapi kalau dia gabung justru makin hancur, Pak. Makin hancur PDIP, udah makin ditinggalin. Mungkin nggak tahu. Kalau dia blunder, gabung selesai. Yang penting lawannya hancur kok dia. Coba contoh ya. Kalau waktu itu Megawati mau gabung sama Demokrat, menang loh. Ya kan? Tapi kan gara-gara sudah gengsi sama si SBY, kan nggak mau si Megawati sama SBY kan. Ya, jual mahal. Ya udah nggak bisa menang, udah susah. Pokoknya dia sudah kehilangan kroni. Ya kan, Megawati kan dendam sekali sama SBY, nggak mau nemuin si SBY. Dulu kan pede malah, dia pakai satu partai dia aja cukup karena dia memenuhi ya suaranya kan 20% ya, di tingkat 25% kalau salah kan elektoralnya itu. Nah, tapi akhirnya malah pasangannya cuman kecil kan, secara suara kalah dia kan. Malah kalah sama si Anies ya kalau nggak salah ya, secara suara di ini. Nah itu loh, itu masalahnya dalam politik itu, Indonesia politiknya nggak kayak di Amerika, kayak di Belanda. Dari awal udah kita bilang, dari kemarin udah kita bilangin. Jadi politik di Indonesia ini memang nggak ada etikanya. Kemarin siapa yang suruh, harusnya Gibran pakai etika, gundulnya Peang. Nggak ada etikanya di Indonesia, terus si Gibran suruh pakai etika. Ya digiles habis. Nggak ada yang pakai etika. Gibran juga salah kemarin ya. Si Jokowi juga harusnya waktu itu dipecat dulu, si pamannya itu, iparnya Jokowi pecat dulu. Memang nggak ada etikanya. Memang politik Indonesia nggak ada etikanya. Ya saudara ya, memang orang Indonesia nggak punya sopan santun saudara, dalam hal apapun. Nggak ada sopan santunnya. Kelihatannya santun, tapi sebenarnya nggak santun. Kurang ajar. Ya, mbolui, mbocai. Beneran saudara ya. Tetapi kalau Anda mau ya direkonstruksi, yaitu tadi ya udah si Gibran biar jadi MBS-nya, si Prabowo biar jadi Salmannya. Jadi Gibran yang hajar sana hajar sini, karena kan dia songong kan. Nah Prabowo amankan tuh. Ya memang bisa pecah, bisa bubar, tapi kan aman dulu. Yang penting ada satu, ada prototipe dulu. Kita mau bikin prototipe. Nih prototipe. Setelah itu hajar lagi ke seluruh penjuru. Pasti kumpul lagi, hancur dulu. Tapi Indonesia remuk, semua remuk dulu, bisa bubar. Salah-salah bisa bubar, tapi kemudian akan kumpul lagi kayak Rusia kan. Dikumpulin lagi satu-satu lagi. Ini ngeri lah ya, susah lah kita menjelaskan ini, ngeri sekali. Ya kita senang statement awalnya si Prabowo aja kan, dia mau secara ekonomi, secara sosial semua berkeadilan. Jadi ya intinya Pancasila yang mau dilakukan. Nah itu yang menarik. Sedangkan dua dari si Imin sama si Mahfud
selain suka Arab mulu, ya nggak pede dengan bahasa Indonesianya, ya mau cuma ngundang simpatik apa yang berbahasa Arab, ya itu selalu program visi misinya mengedepankan untuk kelompok-kelompok yang segolongan dengan dia. Nah, itu buat orang-orang non-muslim males. Nah, sekarang dia ngemis-ngemis itu datang ke gereja. Dulu kan saya yakin dia agak sedikit gengsian ya masuk ke gereja ya. Tapi akhirnya mau nggak mau kan, terakhir-terakhir datang tuh ya ke gereja lah, ke PGI lah, ke gereja ini. Sedangkan Gibran udah lakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi kita ngelihat pasangan ini cuman pencitraan aja kalau lagi mau pemilu. Retorika. Bahaya. Dan kita lihat bahaya dia begitu, sama kayak Maruf Amin itu. Susah itu nanti. Kalau Gibran itu dia nggak retorika, saudara ya, karena songong itu, makanya dia nggak ngerti retorika, dia nggak ngerti. Karena nggak ngerti, maka dia tidak beretorika, karena si Gibran ini songong. Itu loh, saudara. Sebenarnya si ini introvert loh, Pak. Kalau si Pak itu ekstrovert kan, memang kan si Prabowo. Prabowo. Kalau si Gibran kan selama ini kan introvert. Cuman kemarin yang agak di luar ini ya dia di luar karena milenial itu kan kebiasaannya milenial jadi sunggokong gitu, gaya-gaya sunggokong. Iya, di luar nggak disangka-sangka orang gaya karena songong itu karena songong dan saya yakin Jokowi senang, bagus anakku, bagus, perlu nih sekali-kali digituin tuh orang udah bau tanah tuh kan gitu kan sama si Jokowinya. Jokowi tak kesel juga. Kalau negara mau maju, negara yang besar, ya debatnya mesti kayak begitu sekalian. Ya iya, kan? keras. Jangan ngomongin etika. Iya, etika kayak Donald Trump sama Joe Biden sama Clinton sama Obama dulu. Keras itu debatnya. Kalau ngomongin etika mah itu buat orang santri-santri tuh yang otaknya cuman iya aja, nggak ada analisa critical thinkingnya. nunduk sama yang tua mulu. Nah, mana kapan majunya kalau kayak begitu, ya kan? Nggak berani kritik nanti. Tasya tutup dalam doa. Ya, penutup. Tasya penutup lalu doa Tasya. Iya. Jadi, berarti ini langsung doa ya Pak? Penutup, nggak apa-apa, kamu ngomong penutup lalu doa. Ya, jadi untuk diskusi hari ini, ya diharapkan tidak hanya anggota dari Hagios aja yang mendukung Prabowo dan Gibran, tapi mayoritas kita, apalagi kita yang minoritas, supaya ya kedepannya negara Indonesia ini bisa diperbaiki, direkonstruksi ulang supaya maju lagi seperti dulu. Oke, ya begitu kesimpulannya hari ini. Ya luar biasa. Oke, mari kita menutup hari ini, diskusi hari ini dengan berdoa. Mari. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.